Kalau misalkan konveksi, ya berarti tulis konveksi. Terus ini persamaan equilibrium ya, kesetimbangan ya, dan persamaan algebra yang lain. Jadi semua persamaan yang kira-kira penting itu kita masukkan ke sana. Dan bukan terakhir, buat analisa degree of freedom. Nah ini maksudnya supaya nanti apakah persamaan kita itu bisa diselesaikan atau nggak bisa diselesaikan. Itu kita bahas habis ini ya, terkait dengan degree of freedom. Tapi biasanya kalau udah terlatih, ini seringnya di skip ya, degree of freedom. Langsung ke simplify dan model. Jadi model yang awalnya rumit itu disederhanakan, luas kanan, luas kiri yang kira-kira variabelnya sama dihapus. Misalkan. Terus yang terakhir ini mengklasifikasi input itu apakah variabel pengganggu, disturbance, atau variabel yang bisa dimanipulasi. Kan kemarin kalau outputnya itu yang kita kontrol, berarti ada input yang menjadi pengganggu, dan supaya outputnya itu terkontrol, maka ada yang dimanipulasi. Nah, ini salah satu contoh ya, ini saya ngulang lagi, konservasi massa itu akumulasi sama dengan massa input dikurangi massa output. Tapi kalau akumulasi konservasi massa untuk yang komponen, berarti akumulasi komponen I sama dengan input I dikurangi dengan output I ditambah dengan I yang dihasilkan dan dikurangi I yang dikonsumsi. Jadi yang I yang dihasilkan itu maksudnya kalau ada reaksi itu bertambah, dan kalau nggak ada reaksi dia berkurang. Kalau nggak ada reaksi berkurang. Kalau misalkan dia menjadi reaktan itu kan berkurang. Kalau dia jadi produk, nah dia bertambah. Misalkan NaOH plus HCl menjadi NaCl. Nah, NaCl ini dia terproduksi, ada bertambah. Kalau NaOH karena dia bereaksi, berarti dia terkonsumsi. Itu gampang ya. Nah, ini hukum konservasi energi. Jadi energi akumulasinya, biasanya ini energi dalam ya, kalau di ATK itu akumulasi yang ada di dalam satu benda itu biasanya dijadiin energi dalam ya, DU ya. Terus energi yang masuk biasanya dijadiin H, entalpi dikurangi dengan energi yang keluar ditambah dengan panas yang masuk ke sistem, ditambah dengan ini harusnya dikurangi dengan kerja yang dilakukan kepada lingkungan. Jadi kan kalau melakukan kerja itu kan menghabiskan energi, jadi harusnya ini negatif. Kalau misalkan saya terlalu cepat, acungkan tangan ke kamera ya, tapi saya nggak bisa ngelihat. Ya Pak. Oh maaf, ini kata-katanya yang dikerjakan ya, bukan yang dilakukan oleh sistem. Kalau misalkan dilakukan oleh sistem negatif, berarti kalau misalkan lingkungan yang memberikan kepada sistem berarti positif. Jadi udah benar, saya kebiasaan sama yang negatif. Kebiasaan sama yang negatif. Ambigu. Nah, ini contoh ya, contoh proses pengadukan. Ini hampir sama kayak tadi ya. Contohnya, misalkan ada X1 masuk, X2 masuk, terus ada yang keluar di ininya, di produknya. Nah, akumulasi sama dengan input kurangi output, DM, massa yang ada di dalam tangki terhadap waktu sama dengan yang masuk dikurangi yang keluar. Yang masuk W1 dan W2. Jadi kalau misalkan W1-nya bertambah, berarti akumulasinya atau isi air di tangki ini juga bertambah ya. Kalau misalkan inputnya berkurang, berarti nanti isinya berkurang. Pun kalau outputnya berkurang, ini bertambah. Kalau outputnya makin cepat, makin keluarnya cepat. Nah ini juga makin cepat berkurangnya. Kayak gitu. Ini kayak bisa dibayangkan tandon ya, tandon di rumah seperti itu. Nah, DM, M itu volume kali massa jenis. Nah, di sini massa jenis itu dianggap konstan, makanya dia bisa keluar. Kalau konstan kan tidak berubah terhadap waktu. Jadi D itu kan diferensiasi ya, perubahan ya. Jadi kalau konstan kan nggak berubah, jadinya dia keluar. Jadi yang berubah cuma volume di sini. Jadi dV per dt itu adalah perubahan volume terhadap waktu. Nah, ini bisa dibaca seperti ini ya, dV per dt itu perubahan volume terhadap waktu dikalikan dengan massa jenis itu sama dengan W1 ditambah W2 dikurangi W. Nah kalau misalnya kita tahu W1, W2-nya maksudnya berapa, densitasnya berapa, nah kita bisa tahu nih perubahan volume terhadap waktunya itu seberapa. Misalkan kita hitung nih, saya lagi mandi nih,
Terus pompa lagi nyala, kecepatan pompa itu sekitar ini. Terus saya mandinya itu pakai airnya itu, buka kerannya itu kecepatannya seperti ini. Nah, bisa dikira-kira nih, oh berarti nanti tandon ini akan penuh pada detik sekian. Oh, sangar ya. Udah pinter banget nih. Nah, ini bisa dihitung di sini. Ini namanya model ya. Nah, cara masa komponennya. Tadi ini kan masa total ya. Seperti ini. Jadi volume total. Kalau komponen A-nya gimana? Kan ini ada konsentrasinya. Nah, sama. Formulasi A sama dengan input A dikurangi output A. dm A per dt, jadi perubahan massa A terhadap waktu, itu sama dengan MA yang masuk, A1 plus MA2 dikurangi MA yang keluar, itu M. Nah, MA-nya sama dengan W1 dikalikan X1, MA2 W2 dikalikan X2 dikurangi WX. Nah, ini MA sendiri sama dengan M dikalikan X, konsentrasi ya, jadinya seperti ini. W1 X1 ditambah W2 X2 dikurangi WX. Bentar. Ini cara bikin pointer gimana ya? Itu Pak, langsung diklik kanan itu nanti ada pilihannya Pak, pilihan pointernya. Oke. Ini saya ini dulu ya. Slideshow ya. Ya. Ini ya agak katrok ya. Saya harus ini lebih menguasai teknologi nih. Oh, ini pointer option. Laser. Thank you. Nah, ini jadi dv rho x per dt sama dengan W1 X1 plus W2 X2 min WX. Nah, rho-nya tadi kan kita anggap konstan ya, meskipun harusnya nggak konstan ya, karena kan dia ada perbedaan densitas ya, pencampuran ya. Nah, ini salah satu asumsi ya, diasumsikan densitasnya itu konstan, jadi teraduk sempurna, dan densitasnya konstan, rho ya. Terus X sama V-nya ini anggap nggak konstan V-nya ini, karena kan tadi di persamaan ini V-nya udah nggak konstan nih. Terus yang di sini biar supaya simple kita anggap konstan. Nah, ini jadi oversimplified ya jadinya. Tapi mungkin dia nggak mau mikir jauh-jauh, kayaknya ya udah dianggap konstan aja gitu. Biar dx aja. Nah, nggak seperti itu juga. Nah, ini ada dua variabel nih, dvx per dt. V ada perubahan, x juga ada perubahan. Nah, gimana nih? Nah, kalau di persamaan matematika untuk diferensial ya, ini kayaknya udah dibahas di kimia fisika sama termo kayaknya ya. Ini misalnya DAB per dt ini sama dengan A dB per dt plus B dA per dt. Jadi apa ini namanya? Kalau kalkulus itu ini namanya apa ya? Parsial ya? Memparsialkan atau apa ya? Lupa saya. Parsial ya kalau nggak salah. Diferensiasi parsial kalau nggak salah ya. Jadi misalkan gini, misalkan entalpi itu fungsi dari suhu dan tekanan ya. Dia fungsi dari suhu dan tekanan. Jadi D dia fungsi suhu T sama P per dt. Jadi kan susah nih, suhunya berubah, tekanannya juga berubah. Nah, mau gimana nih? Nah, itu dianggap ini diisolasi dulu. Jadi tekanannya konstan, suhunya berubah, ditambah dengan suhunya berubah, tekanannya konstan. Nah, ini juga seperti itu ya. A-nya dikonstankan dulu, B-nya berubah, ditambah dengan B-nya dikonstankan, A-nya yang berubah. Nah, yang ini dvx per dt ini juga sama. Jadi V-nya dikonstankan, jadi V dx per dt, X-nya dikonstankan, X dv per dt. Jadi seperti ini. Rho V dx per dt plus rho X dv per dt. Nah, seperti ini. Kemudian ini kan yang mana tadi? dv per dt, terus ada dx per dt, terus ada dvx per dt. Nah, dvx per dt itu kan sama dengan ini, ya kan? Nah, ini kita masukin ke sini. Jadi rho dvx per dt kan sama dengan w1 plus x1 plus w1 kali x1 plus w2 kali x2 dikurangi wx. Nah, ini sama dengan rho v dx per dt plus rho x dv per dt.
Nah, dari persamaan yang ini, persamaan yang awal, kita ketahui kalau rules dv per dt sama dengan W1 plus W2 min W. Nah, ini udah ya di matematika permodelan kayaknya ya. Nah, ini dimasukin ke sini. Ini kan sama nih. Kalau misalkan rho-nya kita geser ke sini, x-nya kita geser ke sini, ini kan sebenarnya sama dengan rho dv per dt ya. Nah, ini nih, digeser yang suku kedua, suku pertamanya tetap, suku kedua x rho dv per dt sama dengan ini tetap yang paling kanan W1 x1 W2 x2 min Wx. Nah yang ini suku kedua diganti dengan ini W1 plus W2 min W. Nah digantikan dengan ini. Ini kita masukin ke sini. Jadi rho V dx per dt x rho-nya itu ini W1 plus W2 min W. Sama dengan ini. Nah akhirnya rho V sama dengan dx per dt plus x W1 plus x W2 minus x W sama dengan W1 x1 plus W2 x2 min Wx. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang challenge. Nih. Ada yang, sayang sekali ini nggak ada, kita nggak di papan tulis nih. Oke, kalau misalkan mau disederhanakan kayak yang di buku, saya mau men-challenge salah satu peserta yang hurufnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 10 ya, ada J-nya berarti. J. Janis. Janis. Nah, kira-kira ini kan udah kita pada tahap ini ya, udah pada tahap mana tadi? Udah pada tahap simplify the model. Ini udah menyederhanakan modelnya, udah simplify. Nah, kira-kira kamu mau menyederhanakan jadi apa? Kamu boleh to audience 50-50 sama apa lagi ya? All frame ya. Nah, jadi disederhanain jadi seperti apa ini? Kira-kira kita lihat ada yang sama nggak ruas kanan sama ruas kirinya. Nah, ini bisa di delete nih ruas kanan sama ruas kirinya. XW sama WX itu Pak. Oh, oke. Ini sama-sama negatif ya. Ini bisa coret. Terus apa lagi? Kira ada yang gimana, sama nggak ini? Supaya rapi. Supaya tinggal perubahan X terhadap T sama dengan bla 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 bla. Itu. Di perubahan konsentrasi terhadap waktu itu sama dengan dan seterusnya, supaya kayak gitu gimana? Dikeluarkan Pak. Ya. Itu kan ada ini ya, ada X yang sama, berarti di nantinya itu W1 plus W2 kayak gitu Pak. Gimana? Itu kan ya nanti X-nya dikeluarkan jadi W1 plus W2 gitu Pak. Oh oke. W1. Oh ini kan plus W2. X-nya beda. Oh ini ya yang dipindah ya. Ini dipindah ya. Iya. Jadi negatif ya. Pindah ke sini maksudnya. Ini juga ya dipindah ke sini jadi negatif. Oke. Terus apa lagi nih? Biar sore-sore tak ngantuk. Per PV Pak. Per PV. Oke, dibagi PV ya. Iya Pak. Oke. Ini saya bagi PV, semuanya dibagi PV. Oh, bukan P ya, rho ya. Rho Pak, rho. Oke. Ada lagi? Bisa disebutkan juga. W1 sama W1-nya Pak. Jadi nanti X1 minus X dalam kurung W1 gitu. Oke, W1. Iya. W1 dijadiin 1 dengan W1 ya. Oke, Pak. Saya buat stepnya aja. Ini 1 dijadiin 1 dengan W1. Jadinya W1 bisa dalam kurung ya. 1 dalam kurung X1 ini ya, X1 ini ya jadinya ya. X1 nya dijadiin 1, X1 min X. Nah, terus ini juga ya? Ya, W2 nya juga Pak. Ya Pak, W2 nya juga. Udah ahli semua nih, saya nih yang harus ini belajar nih. Jadi kayak gini ya bentuknya. Oke, ini sebenarnya udah cukup, tapi kalau di buku itu dibagi lagi jadi seperti ini.
Jadi antara W1 itu dibagi ya, dipecah lagi. Karena ini kan itu ya pembagian ya, tambah seperti ini ya. Kalau di buku itu dijadiin seperti ini. Jadi perubahan X konsentrasi A terhadap waktu itu sama dengan massa yang masuk 1 dibagi dengan massa jenis dikalikan volume, terus konsentrasi yang masuk dikurangi konsentrasi yang keluar, ditambah massa 2 masuk dibagi massa jenis dan volume kali konsentrasi 2 yang masuk dikurangi X. Nah, ini perubahannya. Terus kalau yang ini tuh lebih simple. Coba ini kurungkan, cuman dibagi row ya. Semoga penjelasan saya bisa dipahami ya, supaya kuliahnya nggak sia-sia. Saya pun bisa mengajarkan dengan benar. Ini mata kuliah yang menggabungkan banyak hal. Tapi insya Allah nanti kalau paham bisa paham yang lain juga. Setidaknya ya ada gambaran. Ini kayak apa namanya? Mengungkit-ungkit luka lama. Lu padahal ya Allah udah selesai ya Allah ATK ya Allah, semoga nggak ada lagi ya Allah. Lu ternyata ketemu lagi. Terus ya Allah udah selesai ya Allah termo ya Allah, semoga nggak ada lagi ya Allah. Ini udah ibaratnya empot-empotan untuk bisa lulus misalkan. Saya udah ngulang ke 5 kali ini. Terus ada lo kok ketemu lagi. Terima kasih Pak Ali. Nah, ini ya salah satu contohnya. Salah satu contoh dari model. Nah, kita langsung ke prakteknya nih, ke contoh ya. Nah, ini contoh dari model dinamis pada stir tank blending proses. Jadi proses pencampuran di tangki berpengaduk dengan liquidnya konstan ya, volumenya 2 meter kubik. Dia pakai mencampur dua aliran yang densitasnya itu sama, sekitar 900 kilogram meter kubik. Terus nggak berubah nih densitasnya selama pencampuran. Padahal kan kalau kita mau mencampurkan A ditambah B itu kan ada apa namanya ya? Ada perubahan densitas tuh, ada aktivasi. Kalau di termo ada koefisien aktivasi ya. Terus ada rumus rho. Terus ada energi entalpi reduksi excess energi dan reduction energy. Padahal kan setiap pencampuran ada itu ya, tapi ini diasumsikan nggak ada. Nah ini salah satu asumsi juga supaya apa? Supaya gampang, tetapi cukup mendekati lah, karena pencampurannya nggak yang bahan-bahan reaktif atau bahan-bahan yang perlu ini khusus, persamaan khusus. Karena ini cuma pencampuran air gula yang konsentrasinya rendah, misalkan dengan air gula dan konsentrasinya juga tinggi, misalkan. Tapi nggak sampai mempengaruhi densitas, misalkan. Ya misalkan kayak 0,5% gula dengan 0,03%. Nah itu kan bisa diasumsikan sama dengan air lah, tapi ada perubahan konsentrasi. Nah ini pertanyaannya, asumsikan prosesnya terjadi dalam waktu yang lama dan flow rate-nya itu jadi dua-duanya itu 200 kg per menit. Terus feed composition-nya, komposisi yang masuk ya feed-nya ya itu X1 0,4, X2 0,75. Berapa nilai steady state dari X-nya? Steady state dari X-nya. Ntar saya kayaknya ngasih, ada yang kelewat nih. W1-nya ini 500. Ini A, yang B. Nah, misalkan si ini W1 itu berubah secara mendadak ya. Ini nanti kalau di Laplace ini ada namanya fungsi RAM kalau nggak salah ya, fungsi RAM. Atau fungsi impuls ya, fungsi impuls kayaknya. Ada perubahan mendadak
Dari 500 itu tiba-tiba berubah jadi 400 dan tetap pada konsentrasi 400. Oh, ini fungsi ini impuls kayaknya, atau fungsi RAM kayaknya. Entarlah ya. Jadi dari 500 ke 400 dan tetap di value itu, di nilai itu 400 itu. Kan ada perubahan, berarti ya ada perubahan konsentrasi di output di X-nya. Nah, kita disuruh untuk memplot X ya, X terhadap waktu, sehingga nanti keluarnya itu kira-kira berapa. Nah, ini belum dikontrol ya. Jadi ada fenomena seperti itu, tiba-tiba berubah jadi 400. Nah, berapa sih perubahan konsentrasinya ya? Dari awalnya itu mungkin X menjadi X apa. Terus yang C itu disuruh ngulang lagi persamaan B, tetapi yang ini bukan W1 yang berubah, tapi W2-nya. Dari 200 menjadi 100. Yang D itu ngulang lagi yang C, tapi X1-nya itu berubah dari 0,4 menjadi 0,6. Selain W2 juga berubah ya. W2 berubah, X1-nya juga berubah. Kalau yang C ini W2-nya berubah, yang lainnya tetap. Yang D ini dua-duanya berubah. Yang E ini kita disuruh ngeplot respon ya, normalize respon. Ini rumusnya udah dikasih seperti ini. Nah, untuk A misalkan, A ini steady state ya, jadi akumulasinya 0, terus W1 input dikurangi output sama dengan 0. Inputnya 500 tadi, X1-nya 0,4, W2-nya 200, X2-nya 0,7, dikurangi W-nya 700 ya. Ya jelas 700 ya, karena kan neraca massa totalnya kan 500 ditambah 700 ya. Jelas yang keluar 700 ya kalau apa namanya? Steady state ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kalikan X 500 kali 4 0,4 200, terus 200 kali 0,75 150 dikurangi 700X sama dengan 350 min 700X, berarti X sama dengan 350 dibagi 700 sama dengan 0,5. Jadi konsentrasinya itu dengan mencampurkan gula 0,4 ditambah dengan gula 0,75 itu yang satu itu laju alurnya 200 kg per menit, yang satu 500, itu hasilnya keluarnya itu konsentrasinya 0,5% gula dan 700 kg per menit. Ini yang A.